Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan saya Nur Muhammad Abdillah dengan NIM 220 akhir 059. Sini akan menjelaskan tentang penelitian saya kualitatif. Judulnya adalah memaknai nilai dan pengalaman pembeli dalam keputusan repeat order importer Eropa terhadap buah tropis, studi kasus di perusahaan CV Global Tropica Frutindo. Jadi latar belakangnya kenapa saya memilih judul ini karena CP Global Tropica merupakan eksportir buah-buahan khususnya di Eropa yang paling banyak shipmentnya itu eh dan di Eropa tersebut ada faktor-faktor seperti nggak ada yang repeat order, ada yang repeat order. Nah, ini kita lebih fokus ke kualitatif, menanyakan kepada buyer importer yang repeat ordernya banyak dan juga pengalaman apa sih yang dia dapatkan makna dari nilai dan pengalaman pembelian dia bagaimana ketika mengimpor dari Indonesia. Nah, pendahuluan Indonesia ini merupakan sebuah negara yang iklimnya tropis, banyak sekali buah-buahan tropis. Salah satu surganya buah-buah tropis yang bisa dikatakan sepanjang tahun itu ada buah tropis. Lain daripada di negara Sri Lanka, negara Asia Tenggara lainnya. Oleh karena itu, yang dijelaskan yaitu buah yang diekspor dari CV Global Tropica itu adalah buah manggis. Eh, Kemudian data internal CV Global Tropica juga tahun 2024 yaitu mengekspor sekitar 92.000 kilo atau 92 ton salak, 10 ton durian, 5 ton. Nah, ini mengekspor ke benua Eropa dan negara yang paling banyak yaitu di Jerman. Oleh karena itu saya lebih tertarik di Eropa. Nah, dan negara yang diekspor itu di negara Jerman. Jerman merupakan importer terbesar buah tropis, yaitu buah yang paling laris adalah manggis. Kemudian secara keseluruhan di shipment di Jerman itu ada total 116, jauh daripada di United Kingdom dan Spanyol. Oleh karena itu, data primer yang akan saya wawancara itu nanti importir yang dari Jerman. Nanti saya jelaskan di teknik eh, pengambilan data. Kemudian dalam konteks pemasaran, keberlanjutan hubungan antara supplier dan buyer sangat diperlukan. Dua konsep utama yaitu supplier itu eksportir di Global Tropica, buyer adalah importir di negara tujuan itu dari dua yaitu perceived value dan buyer experience. Kemudian landasan teorinya eh, dari perceived value merupakan penilaian keseluruhan pelanggan terhadap utilitas produk berdasarkan persepsi atas apa yang diterima dan apa yang dikorbankan oleh si buyer. Kemudian faktor-faktor penentunya adalah menurut Kotler tahun 2008 ada performa produk, ada saluran distribusi, cakupan wilayah, kemudian jaminan kualitas bagaimana, dan reputasi perusahaan dan tingkat percayaan konsumen terhadap reputasi perusahaan si eksportir atau si CV Global Tropica tersebut. Faktor-faktor penilaian value perceived value, penilaian nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Kemudian eh, landasan teori dari pengertian customer experience adalah penciptaan kepuasan konsumen melalui pengalaman. Jadi yaitu mengikuti secemit ini teorinya. Dimensi pengalaman pelanggan dapat dijelaskan melalui modul pengalaman sense, feel, think, act, relate. Sense itu rasa, eh feel itu merasakan ya, think itu berpikir, act itu apa yang kenyataan, relate itu dengan apa yang di. Nah, di sini adalah pendekatan pemasaran dengan tujuan menciptakan pengalaman. Sense itu menciptakan pengalaman, feel, kemudian merupakan perasaan, think, berpikir, kemudian niat beli ulang. Di sini menurut Hellier, repurchase intention, niat beli ulang adalah keputusan individu setelah mendapatkan penilaian dari pembelian. Oleh karena itu, yang ingin didalamin, dimaknain oleh saya adalah nilai apa sih yang dirasakan oleh para si importir dari Global Tropica dan juga pengalaman pembeli bagaimana itu yang ingin didalamin. Nah, di sini kerangka berpikirnya, fenomena repeat order importer Eropa terbentuk dari pemaknaan perceived value dan buyer experience repeat order selama proses buah segar yang beresiko. Sehingga perbedaan makna dan pengalaman antar importer mempengaruhi keberlanjutan order pada CV Global Tropica. Jadi di Eropa dari yang seperti saya katakan ada beberapa negara
yang paling banyak itu di negara Jerman. Nah, ingin apa sih? Kita dalamin apa sih yang mereka dapat, nilai yang mereka dapat itu. Kemudian di sini fokus penelitiannya ada tiga. Bagaimana importir Eropa memaknai perceived value buah tropis yang dipasok oleh GTF, oleh CV Global Tropica GTF. Kemudian bagaimana importir Eropa mengalami buyer experience, pengalaman pembelian. Kemudian yang tiga, apa sih esensi pengalaman? Esensi itu inti, maksudnya esensi itu apa sih kepentingannya? Mengetahui pengalaman pemaknaan nilai yang paling menentukan bagi importir itu dalam melakukan repeat order. Di sini tiga teori, teori perceived value, teori customer, dan teori repeat order. Di sini dengan metode kualitatif, kualitatif ya. Di sini ada wawancara dokumentasi yaitu menggunakan teknik triangulasi teknik. Itu dari wawancara satu sumber satu informan, kemudian dokumentasi dari segi ulang terpikat atau rekapan-rekapan bukti yang sudah dijalankan ekspornya. Kemudian hasil. Nah, di sini ada metode penelitian dengan cara wawancara. Nah, ini apa pertanyaan-pertanyaannya? Itu yang dibutuhkan makna nilai eh, yang dijelaskan. Kemudian ada manfaat utama yang dirasakan nih, data-datanya nih. Kemudian dokumentasi nih, bukti spesifikasi, kesesuaian. Kemudian ada bukti alur dari dokumentasi-dokumentasi. Nah, teknik analisisnya dengan cara eh Miles Horben, Miles Haberman. Miles Haberman itu dengan cara koleksi data, kemudian habis dari koleksi data itu datanya dikoleksi, maksudnya hasil dari wawancara dikoleksi, kemudian direduksi, dari direduksi itu dibagi tema-temanya sesuai tema subjudul-subjudulnya. Kemudian penyajian data. Kemudian setelah penyajian data, penarikan kesimpulan ditambahkan dari teori-teori yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian uji keabsahan datanya dengan cara tadi data dari importer informan dengan dokumentasi dari CV Global Tropica itu sama nggak? Kalau sama ya berarti valid gitu. Kemudian eh, hasil penelitiannya. Nah, di sini ada beberapa kategori pertanyaan dari yang tadi saya di atas itu. Kemudian adalah hasil penelitian yang saya dapatkan yaitu yang pertama, perceived value dimaknai sebagai kerjasama bisnis yang win-win menguntungkan kedua belah pihak. Ini kata Mr. Walid. Mr. Walid itu di sini dijelaskan nanti. Mr. Walid itu sebagai direktur dari perusahaan di Jerman. Tahu Transfood, dari Transfood. Oh, tidak saya masukkan di sini. For me, value is when our transaction can be profitable for both of us, win-win business. Kemudian itu perceived value bagi mereka tuh ya ketika kita bisnis ya harus sama-sama untung. Kemudian nilai yang dirasakan karena kerjasama membuka akses pasar, mendorong pertumbuhan bisnis importir juga karena nilai yang dirasakan ketika bagus juga menguntungkan juga bagi dia karena pasar dia makin luas. Kemudian kesesuaian grade, spesifikasi dan packaging 1 kilo per box memperkuat nilai karena standar Eropa. Nah, jadi mengikuti dengan standar-standar mereka itu membuat nilai lebih. Nah, ini poin-poinnya buyer experience. Kemudian pembahasan, langsung saya pembahasan. Berdasarkan hasil temuan, jadi yang dimaknai oleh Mr. Walid selaku direktur dari Transfood, ntar saya ada bukti dokumentasinya, perceived value itu bukan hanya sebagai harga yang murah, atau bukan hanya juga sebagai kualitas yang tinggi secara terpisah, melainkan penilaian secara total trade-off antara manfaat yang diperoleh, kemudian pengorbanan yang harus ditanggung dalam kerjasama bisnis. Pemaknaan ini selaras dengan konsep perceived value melalui Zetmel, yaitu menekankan bahwa evaluasi menyeluruh atas utilitas berdasarkan perbandingan apa yang dia berikan sama puasnya dengan apa yang dia terima. Nah, resikonya juga. Selain perceived value, manfaat strategis bagi bisnisnya Mr. Wallet atau Transfood nanti itu terbukanya akses pasar yang pertama. Kemudian perceived value, kemudian eh, bagi Mr. Valid menyoroti adanya perubahan kualitas. Ketika perubahan kualitas, maka nilai yang dia ini persepsikan itu eh nggak bagus atau nggak puas waktu penanganan komplain. Jadi harus mau win-win bisnis. Kalau kayak komplain di ada buah yang jelek ya harus diterima juga oleh Global Tropica. Nggak mau dia tanggung sendiri. Jadi dengan demikian perceived value Mr. Wallet terbentuk dari kombinasi profitable, win-win dan manfaat pasar.
Jadi begitu, pertukaran manfaat dan pengorbanan. Kemudian menurut dari Walid juga sebagai buyer experience itu pengalaman utuh dari rangkaian interaksi di berbagai titik layanan touch point mulai dari komunikasi awal, proses quotation itu proses penawaran, negosiasi, kesiapan. Nah, ini ketika dijawab dengan fast respon, kesiapan shipment, kelengkapan dokumennya tepat semua itu yang dia rasakan tuh sangat 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 memuaskan. Jadi dari awal banget dari tahap tahap quotation atau negosiasi harga dan dalam tahap operasional itu diperkuat oleh tingkat kepercayaan karena Global Tropic itu memberikan bukti-bukti video ketika sudah diproses. Nah, sampai di titik paling kritis itu ketika sampai di titik barang itu nyampe. Nah, itu Global Tropica di sini mereka bagus cepat tanggap karena menanyakan bagaimana produknya itu nyampe di sana. Seperti itu pengalamannya yaitu dengan demikian Buyer Experience Petrolium mencerminkan pengalaman end-to-end yang dibentuk oleh kualitas komunikasi. Jadi mereka menganggap bahwa komunikasi yang diberikan dari Global Tropica dari awal banget sangat responsif sampai di akhir menanyakan bagaimana ini barangnya sampai di tujuan apakah bagus. Nah, itu ternyata sangat patut dijempol oleh Mr. Walid. Kemudian esensi, pengalaman dan pemaknaan nilai yang menentukan keputusan repeat order. Berdasarkan hasil temuan, eh, keputusan repeat order yaitu mengarah pada kombinasi antara stabilitas kuat harga, relation, serta kemampuan menurunkan resiko. Yaitu maksudnya apa? Kemampuan menurunkan barang-barangnya itu dari nggak ada minim yang jelek-jelek gitu, jadi barangnya bagus gitu. Kemudian prioritas keputusan secara tegas dua indikator yaitu menurut Mr. Walid kualitas keputusan order ada dua yaitu harga dan kualitas. Itu saja keputusan ordernya. Namun batas toleransinya dipengaruhi oleh dua hal yaitu kecepatan penyelesaian. Jadi kalau misalkan Global Tropika itu cepat menyelesaikan penyelesaian ya tidak ada masalah. Kalau ada masalah dia menerima resiko itu sangat 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 membuat Mr. Walid sebagai importer itu sangat 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 apresiasi. Yaitu pengalamannya itu sangat itu kelebihannya di situ. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perceived value menurut Mr. Walid terbentuk dari menyeluruh dari trade-off antara manfaat dan pengorbanan. Begitu. Jadi dan juga pengalaman bayarnya itu dari awal komunikasi yang diapresiasi pengalaman buyer experience itu dari awal komunikasi sangat responsif sampai ketika penyelesaian masalah, ketika ada kredit, ketika ada bawah yang busuk itu di itu diganti. Nah, itu yang diapresiasi buyer experience yang dialami oleh si Mr. Walid. Kemudian sarannya bagi manajerial GTF yaitu memperkuat konsistensi kualitas grading yang berlapis-lapis quality control, meningkatkan transparansi pengiriman, menjaga standar komunikasi agar tidak ada miskomunikasi ke depannya. Dan juga untuk penelitian selanjutnya disarankan memperluas informan importir lintas negara Eropa, yaitu dengan cara kuantitatif, dengan cara menguji variabel-variabel apa sih yang sangat menentukan dari apa namanya mungkin di negara lain ya mungkin di importer yang lain dari variabel-variabel yang lain ditemukanlah apa mungkin faktor-faktor apa dari repeat order. Nah ini daftar pustaka dan ini adalah lampiran-lampirannya informasi detail. Nah ini saya telepon, ini transfer GmbH ini Mr. Walid. Kemudian ini ada dokumentasi-dokumentasi, ini ada bukti orderannya, langsung di cepat respon di jam itu juga, dokumen-dokumen ekspor. Ini ada barang-barangnya sangat 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 eh ya ini data-datanya juga. Nah, ini ketika ada kredit note penyelesaian permintaan kredit note itu langsung ditanggapin oleh Global Tropica begitu. Nah, di sini ada wawancara pertanyaan-pertanyaannya. Dan terima kasih mungkin sudah 14 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.